Reviewers, kembali berjumpa dengan saya Deviana dalam acara Expose News Investigation. Perkumpulan LITP KOR dan AHICW menemukan mutu abutmen aspal hot mix Slab jembatan Wai Umpu Buruk. Hal ini mereka temukan saat melakukan investigasi pada pembangunan jembatan ini Sabtu 26 Desember 2022. Selain buruknya mutu beton abutmen jembatan dan aspal hot mix serta slab jembatan ini, saat itu mereka juga menemukan pembuatan drainase poros bangunan bronjong pengaman abutmen jembatan ini tidak selesai dikerjakan. Berdasarkan data yang tertera pada LPSE, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, disebutkan bahwa pekerjaan pergantian jembatan Wai Umpu ini dikerjakan oleh PT Sucikarya Badinusa senilai 21 miliar lebih bersumber dana dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Terlihat permukaan abutmen jembatan ini banyak bercampur dengan material agregat berbentuk bulat dan lonjong, sehingga mengakibatkan kasar dan berpori. Ditemukan bangunan drainase poros pondasi bronjong yang kemungkinan direncanakan sebagai pengaman abutmen jembatan ini belum selesai dikerjakan. Di bagian atas jembatan ini ditemukan aspal hot mix trase jembatan yang banyak yang mengalami rusak slip, bahkan setel atau penurunan permukaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya volume passing, sehingga diduga density hot mix tidak mencapai sebagaimana yang direncanakan. Cat trail guard jembatan ditemukan sudah terkeriting dan pudar, padahal umur dari cat tersebut baru sekitar 2 tahun. Diketahui umur cat jembatan ini harus mencapai 4 tahun. Karena itu diduga spesifikasi dan ketebalan cat pada trail guard jembatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Permukaan beton lantai jembatan ditemukan sudah mengalami segregasi atau pengikisan butir permukaan. Banyak pecahan-pecahan kayu-kayu kecil yang bercampur terhadap beton lantai jembatan. Diduga kuat mutu beton lantai jembatan ini tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kerusakan yang paling parah terjadi pada slab jembatan ini. Terlihat beton slab jembatan ini sudah pecah, mengakibatkan muncul material busi ke permukaan jalan. Saat itu terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 sangat kesulitan memasuki jembatan ini. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan jembatan ini. Busi-busi tersebut ada yang sangat tajam, sehingga mengancam ban kendaraan yang akan melewatinya. Kerusakan-kerusakan tersebut sudah lama tidak ada perbaikan dari pihak kontraktor, padahal diketahui ada dana sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang dianggarkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian-bagian jembatan ini agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Seperti ini membuktikan karena lemahnya pengawasan, bahkan diduga ada pembiaran dari pihak PPK 24 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Lampung. Investigasi yang kami lakukan di jembatan Wai Umpu ini, ya kan, kami temukan itu di jembatan bagian bawah itu ada permukaan abutmen itu ada yang menggunakan batu berukuran besar berbentuk bulat dan lonjong, ya kan. Dan ini kan diduga di luar spesifikasi yang ditetapkan, karena untuk beton abutmen itu harus menggunakan batu ukuran 1/2 atau spilit, ya kan, berarti spesifikasinya nggak pas. Nah, di situ ada drainase poros untuk pondasi bangunan bronjong untuk pengaman abutmen jembatan itu. Hingga investigasi ini kami lakukan belum selesai dikerjakan, ya kan. Jadi kami duga item pekerjaan pembuatan drainase poros pada pekerjaan ini tidak selesai dikerjakan. Nah, di bagian atas jembatan, cat daripada rail buat jembatan ini sudah terkelupas keriting, ya kan, kusam, padahal umurnya ini harus bisa 4 tahun, ya kan. Karena kusamnya ini dan keriting ini, karena spesifikasi cat yang digunakan kami duga tidak sesuai, dan hanya 1 lapis, itu harus 3 lapis, berarti 2 pengurangan, ya, 2 lapis dikurangi. Nah, untuk permukaan lantai jembatan itu, ya kan, performance-nya lantai jembatan itu ini udah segregasi itu pelepasan butir, ya kan. Baru banyak ini material-material kayu, potong-potongan kayu kecil ikut dicor di apa itu di lantai jembatan itu. Nah, kami duga, dan berdasarkan itu kami duga mutu beton jembatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan ditetapkan, yaitu mutu beton jembatan itu harus K350 loh, ya, harus K350. Nah, baru untuk hot mix untuk trase itu udah hancur, itu ada yang keriting, ya kan, namanya keriting kulit buaya, alligator crack, ada yang slip, ada yang setel itu penurunan, ya. Nah, ini diduga disebabkan oleh passing atau waktu pemadaran itu nggak sesuai, karena itu density daripada hot mix ini kami duga nggak sesuai. Karena baru yang paling parah itu ini
slab jembatan, ya kan, udah hancur, ada busi-busi yang keluar dia kan, bisa membahayakan roda kendaraan itu. Nah, ini sampai sekarang, sampai investigasi kami lakukan belum nggak dikerjakan, ya kan. Padahal ada 5% dari sekian M nilai proyek ini untuk itu. Karena itu kami duga itu fiktif itu pemeliharaannya, ya kan. Nah, karena itu kami duga ini pelaksanaan pembangunan jembatan ini dikerjakan asal jadi karena lemahnya pengawasan dilakukan oleh PPK, ya, dan ini berpotensi merugikan negara. Karena itu supaya kerugian negara itu nanti dapat dikembalikan ke kas pemerintah Provinsi Lampung, ya, ini akan kami laporkan ke BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka saat ini Elit Tipikor AHICW menilai bahwa mutu abutmen, lantai, selasar dan slab jembatan ini buruk, serta ada item pembuatan drainase poros gabion, pengaman abutmen jembatan hingga saat investigasi ini mereka lakukan belum selesai dikerjakan. Mutu beton abutmen dan lantai jembatan yang buruk, selasar dan slab serta spesifikasi cat yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan dana pemeliharaan yang tidak digunakan, namun pekerjaan ini sudah dibayarkan hingga lunas. Karena itulah Elit Tipikor menduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi kerugian keuangan perekonomian daerah dan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dari Waikanan Lampung, Bahri, ICW Review TV melaporkan untuk Anda.